Hidup susah ketika kita punya hutang. Ketika kita hidup pengen punya perkembangan, tapi yang ada kita hanya kesusahan dan kesulitan menjalani hidup ini. Nah, di video kali ini saya mau share berbagi cerita pengalaman seputar kehidupan untuk lebih baik tentunya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Tonton videonya sampai habis. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, semoga dengan ada video ini bisa mendatangkan keberkahan, kemanfaatan buat orang banyak, tentunya buat orang-orang yang sedang kesusahan, kesulitan, yang punya hutang, ataupun orang-orang yang mungkin sedang putus asa, putus harapan, karena adanya kesulitan dalam hidupnya. Nah, mungkin di video kali ini saya mau bahas. Sebelum ke pembahasannya, semoga kalian semua selalu sehat, selalu bahagia ya, dan selalu bersyukur atas nikmat yang sudah Allah hendaki ataupun yang sudah Allah tetapkan pada kehidupan kita. Sehat, berkah, bahagia, dan diberikan kebahagiaan bersama orang-orang yang kita cintai. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, langsung saja ke pembahasannya teman-teman. Jadi begini, hidup kita susah ketika kita punya hutang. Hidup kita tidak bisa berkembang karena ada kesulitan yang harus kita hadapi. Sehingga kesulitan ini belum bisa kita atasi dan bagaimana harus kita mengatasinya. Nah, mungkin di sini saya cuma sharing, bukan mau ngasih eh, cara ataupun solusi. Tapi mungkin dengan cerita ini semoga saja bisa menjadi sebuah gambaran, sebuah ketenangan dan semoga saja mungkin bisa jadi eh, mencegah ketika kalian tidak eh, mengalami hal ini gitu teman-teman. Jadi apa sih banyak ya orang-orang di dunia ini mungkin punya hutang, tapi bermacam-macam hutangnya gitu kan. Ada yang hutang karena keinginan, ada juga ada punya hutang karena kebutuhan. Ada juga orang yang berhutang karena darurat gitu kan, karena keadaan, kebutuhan hidupnya yang harus sehingga harus berhutang. Kita ambil contoh ketika kita mungkin lagi sakit, mendadak ada hal-hal yang tidak terduga sehingga kita tidak mampu menyelesaikan sehingga kita berhutang. Ada juga orang yang berhutang karena tidak cukup untuk makan, kebutuhan keluarganya sehingga berhutang. Ada juga orang yang berhutang itu karena keinginan, pengen punya kendaraan, pengen punya rumah, pengen punya sesuatu yang dia inginkan. Nah, sehingga punya hutang. Nah, penyebabnya itu mungkin bermacam-macam juga ya. Nah, bagaimana cara mengatasinya ketika kita punya hutang? Ya mungkin kalau kalian yang punya hutang karena keinginan, pasti di situ ada aset yang bisa kita jual. Tidak ada salahnya kita jual atau kita kembalikan yang belum haknya kita, sehingga hutang itu putus dan kita tidak pusing bayar cicilan. Itu. Yang kedua, ketika kita punya hutang sebuah kebutuhan, kita harus berhutang untuk kita makan, yang mungkin kita masih toleransi lah ya, kita berhutang itu karena kebutuhan yang mungkin ketika esok hari kita punya uang bisa bisa membayarnya, bisa melunasinya gitu ya, karena kebutuhan hidup yang harus kita penuhi gitu. Tapi bagaimana ketika kita hutangnya itu kebutuhan yang mungkin darurat gitu, sehingga kita berhutang. Nah, sedangkan si aset tidak ada gitu ya, mau bayar juga nggak kerja, kadang kerja misalkan, ataupun kerja juga pas-pasan. Nah, terus sebelum ke nah tapi, bagaimana cara mengatasinya? Menurut saya pribadi nih teman-teman ya,
kita sudah pusing gitu ya, menjalani hidup dengan yang namanya hutang, sehingga kita hidup nggak bisa berkembang, nggak bisa meraih kebahagiaan yang seutuhnya mungkin. Sehingga ketika kita punya rezeki lebih yang Allah berikan kepada kita, yang ada kita bayarkan juga buat bayar hutang gitu. Sehingga kita nggak ngerasa punya berkelimpah rezeki gitu. Padahal Allah sudah memberikan berkelimpah rezeki kepada kita. Nah, selain itu ada orang yang mungkin berhutang pengen punya usaha sehingga menanamkan modal dengan cara meminjam. Nah, mungkin itu juga yang pernah saya lakukan. Dan ternyata teman-teman, kalau kita caranya meminjam, sedangkan mungkin harapan kita ketika usaha itu berjalan, kita bisa mengembalikan dan bisa berkembang berjalan gitu kan. Tapi ketika itu tidak berkembang, hutang tetap hutang, tetap harus kita bayar, dan sehingga kita jadi punya hutang yang harus kita bayar gitu. Nah, bagaimana cara memulihkannya? Menurut saya pribadi gini teman-teman, kalau kita sudah nggak sanggup bayar, ya sudah, kita fokuskan ikhtiar langit aja teman-teman. Minta ampunan Allah, mencari keriduan Allah, gitu ya. Yang ketiga, kita berdoa, perbanyak juga sholawat, itu yang saya lakukan. Nah, selebihnya, jangan sampai ketika kita belum sanggup membayar, kita berhutang lagi untuk membayar itu. Itu hal yang konyol yang pernah saya lakukan juga. Dan akhirnya apa? Hutang bukan tambah membaik, tapi malah tambah memburuk. Gitu. Begitupun ya, pernah yang saya alami ketika kita bekerja gitu ya. Tapi karena kita punya hutang, ya kita kerja merasa tidak ada artinya gitu. Karena cuma hanya untuk bayar hutang gitu. Dan hutang itu nggak ada habisnya. Nah, penyebabnya ketika nggak lunas-lunas itu seperti apa? Ketika kita punya hutang, kita sudah nggak sanggup bayar, kita berhutang lagi untuk membayar hutang. Dan lubang tutup lubang. Dan akhirnya, hutang itu bukan tambah baik, tapi malah tambah memburuk. Lama-kelamaan besar, sehingga kita sudah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Nah, kalau keadaan kalian semua ada di posisi itu, ada di titik terendah seperti itu, ya sudah teman-teman, pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang satu-satunya, ya kita hadapi apa yang sudah terjadi. Yang kedua, kita harus terima segala risiko yang sudah kita lakukan. Dan selebihnya, kita selain berdoa, begitu juga berikhtiar, yang penting kita tidak harus tanggung jawab apa yang sudah kita hutangi gitu. Sehingga kita, apa namanya, jadi menghindar atau apalah gitu. Nah, selain itu, kita jangan takut, kita jangan khawatir. Kita masih ada Allah yang akan membantu kita itu teman-teman. Dan ketika kita mau apa namanya takut sama orang sekitaran kita jadi takut kita punya hutang sehingga kita dipiralkan atau apa segala macam lah gitu. Ya sudah teman-teman terima aja. Jadi kita jangan dalam khawatiran sehingga kita mau berhutang lagi untuk membayar cicilan ataupun apa gitu. Dan sehingga hutang itu bukan yang baik yang buruk gitu. Dan Allah bukan memberikan kita jalan, tapi malah memberikan kita kesulitan teman-teman. Tapi kalau kita datangnya ke Allah, ini juga dengan butuh salawat, dan kita tidak melakukan hal yang salah, apalagi dengan meminjam riba lagi, misalkan kalau urusan dengan riba. Nah, ya sudah teman-teman, kalau sudah seperti itu, kita sabar, kita terima, dan kalau kita sudah sempat bayar, ya sudah. Dan ketika ada orang yang mau viralkan, ya silahkan, bilang saja, mohon maaf Bu, Pak, saya belum bisa bayar, karena dengan keadaan saya dengan benar-benar titik terendah, belum bisa membayar utang. Tapi bukan berarti tidak tanggung jawab. Besok hari saya punya uang dan saya akan semaksimal mungkin berikhtiar, berusaha untuk bisa melunasi hutang balik. Tapi baik lagi kepada ibu bapak, kalau emang mau karena saya belum sanggup bayar, mau marahin saya, mau ditertawakan, mau diumbar sana sini silahkan. Tapi mungkin
Dengan begitu saya bukan tambah, mempercepat melunasi hutang ke ibu, bapak, tapi yang ada malah tambah sulit hidup saya untuk melunasinya. Karena kenapa? Karena saya sudah tidak kepercayaan lagi dengan orang lain gitu. Itu yang pertama. Jadi silahkan aja, saya sudah pasrah. Kalau bila perlu bapak ibu mau saya bawa saya ke kantor polisi, ya saya silahkan, saya siap bertanggung jawab apa yang saya tanyakan. Seperti itu aja. Nah, pasti orang itu juga mikir yang kita hutang. Emang betul juga ya, ketika kita mau viralkan atau apa itu, dijelekan nama baiknya sehingga kita bukan orang baik, tapi malah tambah sulit untuk melunasinya. Saya datang ke sini itu bukan mau loss, tidak mau bayar hutang, karena benar-benar lagi nggak ada uang. Tapi kalau sudah ada uang pasti saya bayar, karena itulah dari saya dan tanggung jawab saya. Gitu, gitu aja teman. Nah, disitulah mulailah kita merintis apa penyebab kita sehingga kita jadi punya hutang yang sulit ini gitu. Nah, selebihnya mulailah membuka usaha dari hal yang baik, bekerjalah dengan baik, gitu ya, dan ciptakanlah kebahagiaan sekecil apapun. Itu yang harus kita lakukan. Karena apa? Kalau kita sudah menciptakan hal itu, nanti Allah akan bertambah nikmatnya ketika kita sudah mensyukuri nikmat itu. Nikmat kecil aja kita sudah mensyukuri, sudah kita ciptakan, gitu kan? Ketika kita keluar rasa syukur, Allah akan tambah nikmat itu berkelipatan, sehingga semakin banyak kita bersyukur, semakin kita menerima, semakin kita pasrah, apa, hilang rasa kekhawatiran dan datanglah sebuah ketenangan, datang kebahagiaan terus-menerus sehingga hutang itu tambah menurun dan kebahagiaan akan naik gitu, analisisnya. Seperti itu aja teman-teman. Jadi posisi kita yang mungkin tadi di bawah gitu ya, orang di sini kita bisa jadi di atas gitu teman-teman. Nah, cuman terkadang banyak orang-orang yang mungkin posisinya sedang masih di tengah-tengah, kita keadaan kita masih ngerasa mampu, sehingga ya udahlah pinjam lagi dulu, besok gantiin. Sehingga tambah semakin lama, keadaan kita semakin drop, dan kita sudah tidak punya uang lagi untuk melunasinya. Nah, terus kita berpikir, apa alasannya Allah tidak, alasannya kenapa Allah dan kita kesulitan, dan apa, nah itu yang harus kita pelajari dan itu yang harus kita cari penyebabnya, apa, dari mana gitu. Nah, mulailah di situ kita selain mencari keridhaan Allah, ampunan Allah, dan memperbaiki ibadah, kita juga mulailah menanam kebaikan, sekecil apapun itu. Mulailah membahagiakan keluarga kita, mulailah memuliakan orang tua kita, memuliakan orang sekitar kita, sekecil apapun. Nikmatilah hari ini ketika kalian mungkin cuma cukup buat makan, buat jajan anak. Ya udah syukuri aja dulu teman-teman. Syukuri aja, dan selain itu perbanyak juga sholawat, mau 1000 kali, mau tanpa hitungan, satu hari full kita baca sholawat, itu lebih bagus bagi teman-teman. Nah, dan alhamdulillah nanti akan ada keajaiban yang datang pada kehidupan kalian semua teman-teman. Dan jika ada saran masukan bisa tuliskan dalam komentar ya teman-teman. Jika kalian mau share testimoni keajaiban di salawat ataupun keberkahan dari Allah, boleh tuliskan di dalam komentar. Paling itu ya yang saya sampaikan, dan next video berikutnya semoga bisa mendapatkan kembali, karena 2 hari kebelakang ini karena kesibukan tidak bisa mendapatkan sharing pada kalian semua. Dan mohon maaf jika ada yang salah, dan terima kasih banyak buat teman-teman yang mungkin sudah mendukung channel ini untuk selalu berkembang. Saya undur diri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.